warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang pada sore hari ini telah memberikan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua. Acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Penyampaian dari Ketua Gerakan Muslim Jakarta GMJ, Ustadz Namruddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Para sahabat semua yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini dengan izin karunia dan iradahnya kita dapat bersilaturahim di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kecil ini akan menjadi asbab menangnya umat Islam di Indonesia. Takbir. Selanjutnya salawat salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi kita buat acara ini sengaja karena ada, kalau bahasa orang politik, ada tsunami politik katanya. Jadi dadakan, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada perubahan yang cukup drastis. Cuma memang resiko dari sebuah namanya koalisi perubahan yang suatu saat juga bisa berubah. Nah, jadi kita sengaja hari mengambil diskusi seperti itu. Maka kita undang tokoh-tokoh pada hari ini ya untuk berbicara. Nah, jadi di tengah kita di sini ada Pak Buniani, coba di Ustadz Buniani. Nah, ini beliau. Nah, kemudian ada Ustadz Agus Sinanto. Nah, ini beliau spesialis relawan luar negeri. Nah, ini melalang buana nih, luar biasa beliau ini. Nah, kemudian di sini ada Pak Dr. Kasfudin Nur. Beliau juga salah satu pakar hukum di Indonesia. Nah, kemudian ada ini teman kita dari perwakilan relawan. Efra S. Hussein. Oh, Efra S. Hussein. Oke. Nah, kemudian ada pendekar hukum kita juga 212. Ini Ustadz Dedi Suharyadi. Nah, kemudian ada tokoh kita juga ini dari zaman Soeharto. Ini kita nyebutnya Pak Jenderal ini. Pak Jenderal Ain Darmansyah. Ini yang mengawal Soeharto sampai ke luar negeri beliau ini. Nah, kemudian, ini penasihat GMJ dari awal. Tadi dari awal, ya kita jatuh bangun. Ini Buya Dr. Kolonel Asmi Ilyas, MA. Nah, ini beliau dosen intelijen. Nah, nanti juga akan hadir di tengah kita Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Beliau pembina kita, beliau salah satu penggagas gerakan 212. Beliau ahlinya demo, karena beliau merancang demo-demo itu beliau selama ini. Kemudian nanti juga akan hadir Habib Yasir, belum datang Habib Yasir. Habib Yasir ya, beliau juga salah satu tokoh pergerakan. Jadi nanti kita akan berdiskusi. Jadi nanti kita, karena judulnya ngopi ngobrol politik. Ini nanti yang kita omongin politik. Ya, kita akan ngomongin tentunya politik Islam. Karena hari ini biar bagaimanapun umat Islam 85%, tapi secara politik minoritas, betul nggak? Nah, ini yang akan kita betul-betul dorong, karena politik adalah Islam, Islam adalah politik. Hanya kan banyak yang bilang Islam jangan berpolitik, di masjid jangan berpolitik. Ada nggak yang ngomong begitu? Nah, kita enggak. Maka GMJ setiap hari Jumat mengadakan kajian.
Siap datang ngaji? Kita pengen nanti jadi aktivis tapi ngaji. Jangan sampai jadi aktivis nggak ada isinya. Akhirnya begitu aksi ada yang joget-joget macam-macam. Begitu azan kok pada ngerokok. Nah ini kalau kita pengen nanti jadi aktivis ngaji. Siap ngaji? Siap. Nah ngaji. Ngaji bisa juga ngajak jihad. Nah jadi seperti itu. Hari ini kita pengen berdialog. Kita akan menyamakan visi. Karena sekali lagi kita emang galau hari ini. Galau kok kenapa sih sama dia? Nggak mesti dia aja. Ada yang begitu? Ada seperti itu. Ada yang udah kalau gitu saya nggak mau dukung lah. Ada yang seperti itu. Nah jadi ini saya lihat umat galau betul. Nah maka hari ini kita menginisiasi mengadakan diskusi terbuka. Jangan sampai nanti kita galau lagi. Kita masih satu visi, satu komando. Siap satu komando? Siap. Siap menang di 2024? Siap. Takbir. MTJB itu Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Ketuanya Habib Rizik Syihab. Kenal sama Habib Rizik? Siap dikomando sama beliau? Siap. Nah, akhirnya berhimpunlah ketuanya Habib Rizik, di bawahnya ada beberapa ulama DKI, ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, kenal nggak? Almarhum. Kemudian ada Kiai Haji Arifin Ilham, kenal? Wah, berhimpun di situ, berhimpun banyak. Nah, akhirnya ditunjuklah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab sebagai pelaksana harian, ketua BPH, Badan Pelaksana Harian. Nah, karena waktu itu ini umat sudah gerah. Mau diapain ini Ahok pada waktu itu? Nah, akhirnya BPH kesepakatan dengan para ulama di Masjid Al-Ittihad membentuk GMJ, Gubernur Muslim untuk Jakarta. Tuh, akhirnya kita memformat pergerakan. Ya, jangan sampai kita bergerak jalan sejalan-jalannya. Sementara musuh kita bergerak itu TSM. Tahu TSM? Terstruktur, sistematik, masif. Mereka nggak main-main, mereka punya data. Sementara kita bergerak asal jalan, tanpa komando, tanpa manajemen. Tuh, akhirnya dibentuklah GMJ untuk manage pergerakan. Nah, alhamdulillah kita pada waktu itu dengan kekuatan hampir 10.000 orang, karena gabungan dari relawan kita bukan cuma Jakarta, karena ada bahasa pada waktu itu pilkada rasa pilpres. Ingat nggak bahasa itu? Pilkada rasa pilpres. Ada relawan kita se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke datang, bahkan bantuan datang dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, sebagian Eropa datang mengirim utusan karena mereka tersentuh hatinya. Tuh, kalau Muslim seperti itu, dimanapun dia berada, begitu salah satu anggota badannya luka, yang lain merasakan nggak? Nah, kita pengen seperti itu. Karena ada bahasa Al-Ittihadu Asasun Nada, persatuan akar kemenangan. Jadi kuncinya menang itu mesti bersatu. Kalau nggak bersatu bisa menang nggak? Nggak mungkin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dan surat As-Saff ayat 4 mengatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Tuh, jadi begitu waktu itu para ulama memaparkan kita bergerak seperti bangunan. Ada yang jadi genteng, ada yang jadi tiang,
ada yang jadi dinding, ada yang jadi pintu, tapi bersatu semuanya. Jangan semuanya pengen jadi pintu, atau jangan semuanya pengen jadi genteng. Jadi rumah nggak bakal jadi rumah. Tapi kalau semen saja, semen kan katanya perekat dia kuat. Kalau di sendirian kuat nggak kira-kira? Nggak bisa. Dia mesti bersatu. Nah, kita harapkan begitu. Maka pada 2017 bersatu umat Islam luar biasa. Udah nggak kenal lagi. Lu kunut apa enggak? Udah nggak kenal lagi udah.